Assalamualaikum sahabat Dumai, welcome back my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan share tentang budgeting di bulan Maret 2022. Nah, apa kabar nih sahabat Dumai? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di sini aku menggambar. Aku juga tidak tahu ini tim apa, campur-campur saya sahabat Dumai. Yang jelas aku suka kelihatan cantik dan warna-warni nantinya ya sahabat Dumai. Dan kalau setiap aku buka bukunya, aku akan tambah semangat dalam melakukan budgeting. Nah, bagaimana nih sahabat Dumai? Apakah sahabat Dumai semuanya, sahabat-sahabat semuanya sudah belajar seperti aku ya sahabat Dumai? Aku itu sekarang lagi belajar untuk hidup hemat dan menghindari hidup boros. Bagaimana nih sahabat Dumai? Sudahkah kita untuk belajar untuk hidup hemat? Pasti akan lebih baik daripada kita terus-terusan hidup boros. Nah, kebanyakan juga kita tuh tidak tahu kapan sih kita hidup boros, padahal kita merasa itu hidup kita ya setiap harinya seperti apa yang kita lakukan tuh begitu-begitu saja. Nah, terkadang kita tuh tidak sadar ya sahabat Dumai kalau ternyata kita boros dalam mengelola keuangan kita. Itu berdasarkan pengalaman saya sahabat Dumai. Sampai akhirnya aku tahu kalau sebenarnya aku tuh caraku mengelola keuangan itu salah, dan itu termasuk selama ini apa yang aku lakukan itu salah satu ciri-ciri orang yang boros ya sahabat Dumai. Seperti misalnya aku membeli sesuatu yang tidak terlalu aku butuhkan. Nah, sebenarnya itu bisa ditunda karena itu merupakan salah satu perilaku yang boros. Kita bisa menunda untuk tidak membelanjakan uang kita hanya dengan sesuatu yang tidak kita butuhkan atau yang tidak kita perlukan pada saat itu juga, padahal ada hal yang lain yang kita butuhkan dan memang harus kita beli. Nah, salah satu cara yang aku lakukan yaitu melakukan budgeting seperti ini. Bagaimana aku mengelola keuangan aku, berusaha untuk bagaimana caranya agar gaji yang didapat oleh suami aku tuh tidak terbuang sia-sia ya sahabat Dumai. Maksudnya aku tahu kemana nih perginya uangku, kemana nih perginya gaji suami aku selama ini. Hidup hemat bukan berarti kita pelit ya sahabat Dumai. Hemat dan pelit itu berbeda. Kalau kita berhemat, artinya kita mengeluarkan uang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kalau pelit, biar kita butuhkan juga kita tidak ingin mengeluarkan uang. Misalnya dan kita ingin keperluan makanan kita setiap hari,
terus kita tidak ingin membelanjakan uang kita padahal kita butuh, nah itu bisa dikatakan dengan pelit. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan setiap harinya, dan tidak over budget, itulah kita berhasil menerapkan perilaku hidup hemat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri ya sahabat Dumai. Selain kita punya tempat untuk menabung, kita juga tenang dalam menjalankan kehidupan karena kita sudah memiliki target, kita sudah memiliki budget untuk setiap apa yang kita butuhkan nantinya. Semua sudah kita rencanakan dengan rapi. Dan walaupun nantinya ada yang minus atau ada yang keluar dari perencanaan kita, tidak apa-apa ya sahabat Dumai, karena namanya juga kita belajar menerapkan hidup hemat. Pasti tidak akan langsung berhasil, pasti banyak rintangan, tantangan yang harus kita lalui. Yang jelas kita harus konsisten untuk berusaha agar tidak boros dalam membelanjakan uang kita, karena yang menyesal nantinya adalah kita sendiri ya sahabat Dumai. Misalnya kita sudah tidak berpenghasilan lagi, kita tidak memiliki gaji lagi, terus kalau kita tidak memiliki tabungan, kita harus bagaimana? Nah, jika kita memiliki tabungan, terus kita sudah tidak bekerja lagi, kan kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, dengan tenang. Berbeda dengan orang kaya ya sahabat Dumai yang memiliki investasi di mana-mana, yang memiliki restoran misalnya, itu sudah terjamin di hidupnya di masa tua, tidak seperti kita. Makanya sedini mungkin kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk menyisihkan penghasilan kita sedikit demi sedikit setiap minggunya atau setiap bulannya untuk kita tabung. Baik itu kita tabung di celengan, di rumah, ataupun di bank. Nah, banyak juga sekarang menabung untuk kemudian berinvestasi atau membeli emas. Banyak pilihan ya sahabat Dumai, tapi kalau saat ini aku memilih menabung di rumah dan di bank saja, karena aku belum terlalu paham yang namanya investasi ataupun beli emas yang seperti orang-orang beli itu kayak emas batangan seperti itu. Aku belum paham ya sahabat Dumai soal-soal seperti itu. Jadi aku hanya menabung sesuai dengan kreativitas aku, karena ini membuat aku semangat untuk menabung, yang membuat aku selalu happy untuk menabung sambil menggambar begini, mewarnai seperti ini. Kalau melihat warna-warni seperti ini rasanya tuh kembali ceria ya sahabat Dumai. Di saat lelah mengurus rumah, mengurus anak, kemudian aku buka buku untuk menulis budgetin keuangan aku, tuh rasanya kembali semangat gitu dan rasanya happy. Nah, ini salah satu cara aku ya sahabat Dumai untuk melatih
diri aku untuk terus semangat dalam mengelola keuangan rumah tangga aku agar lebih baik lagi. Dan semoga apa yang aku lakukan bisa menginspirasi semua sahabat Dumai, bisa bermanfaat buat kalian semua. Di sini ada aku menggambar tuh dedaunan dan bunga warna-warni gini, sahabat Dumai. Aku terinspirasi gambarnya itu aku melihat di Google ya, gambar-gambar bunga sama daun-daun kayak gitu, terus aku gabung-gabungin aja deh, seperti ini hasilnya. Nah, kalau menurut sahabat Dumai ini ribet, tidak perlu mengikuti cara seperti aku ya sahabat Dumai. Yang jelas kita menabung. Itu yang paling penting, kita menyisihkan sedikit penghasilan kita. Tidak perlu banyak, karena sia-sia juga jika kita ingin menabung banyak, tetapi ujung-ujungnya kita ambil juga karena kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Jadi lebih baik kita menyisihkan sedikit, yang jelas konsisten. Setiap kali kita punya penghasilan, kita sisihkan lagi, dan selanjutnya. Maka hasilnya nanti akan lama-lama akan banyak. Dan jika kita menabung dalam kurun waktu 1 tahun itu sangat tidak terasa ya sahabat Dumai, dan hasilnya nanti akan surprise buat kita. Ternyata wow, kita bisa menabung segini dalam 1 tahun. Ternyata aku hanya bisa segini, hanya bisa sedikit. Orang-orang lebih banyak tabungannya daripada aku. Tidak apa-apa ya sahabat Dumai, kita tidak boleh minder kepada orang lain karena patokan rezeki kita masing-masing itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi kita tidak boleh iri ataupun patah semangat karena melihat orang lain. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena kita semua diciptakan dengan garis tangan yang berbeda, dengan takaran rezeki masing-masing yang berbeda ya sahabat Dumai. Jadi intinya kita memiliki penghasilan yang kecil ataupun besar, yang pasti itu kita harus selalu bersyukur. Karena dengan rasa syukur yang kita miliki, maka semua itu akan dimudahkan dan kita juga akan merasa gampang melewati semua. Karena jika kita tidak merasa bersyukur atas apa yang kita miliki, maka kita tidak akan puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, maka rasa iri pun akan selalu ada di hati kita. Rasa membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kita itu akan selalu ada. Dan lama-kelamaan ada rasa benci di dalam hati kita ya sahabat Dumai. Jadi sangat penting kita selalu bersyukur, selalu memiliki rasa syukur di setiap langkah kita, di setiap hembusan napas kita. Karena apa yang kita miliki saat ini itu hanya titipan, dan itu hanya sementara yang kita gunakan di dunia ini saja ya sahabat Dumai. Nah, di sini aku sudah
menulis dan aku sudah selesai menggambar ya sahabat Dumai, dan kemudian aku di sini kasih tulisan yaitu March untuk bulan Maret. Dan hasilnya tuh aku melihatnya itu cantik ya sahabat Dumai. Aku suka gitu lihatnya, buku aku penuh dengan warna-warni seperti ini. Dan aku sudah menulis di sini budget aku di bulan Maret yaitu Rp1.900.000. Nah, kalau sahabat Dumai bertanya kenapa setiap bulannya beda-beda, karena penghasilan suami aku juga itu tidak tetap ya sahabat Dumai, dan di sini aku tuh bulatkan saja seadanya seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori, yaitu yang pertama pengeluaran wajib seperti bulan sebelumnya, yaitu aku budgetkan setiap bulan untuk rumah 300.000, untuk kota 150.000, dan yang lain-lain itu 100.000 rupiah. Dan pengeluaran yang berubah aku budgetkan itu tiap minggu, dan di bulan Maret ini aku bagi 4 minggu. Untuk anak itu 200.000 rupiah, jadi 50.000 tiap minggunya. Untuk suami 300.000 rupiah, 75.000 tiap minggu. Terus dari 50.000 aku bulatkan saja 12.000 per minggu. Uang jajan, biaya lain-lain juga seperti itu, 12.000 per minggu. Dan untuk totalnya dalam sebulan itu ada 650.000. Dan untuk saving dan sinking fund seperti biasa per minggu. Dan di bulan Maret ini ada 5 minggu, dan aku bagi ini untuk aku simpan untuk savings dan sinking fund sebanyak 5 minggu dengan emergency fund 25.000, all ex saving 25.000, dan untuk kategori saving sebanyak 50.000 setiap minggu. Dan selanjutnya untuk sinking funds, untuk shell education 10.000, IT 2.000, 23 40.000, motorcycle need 10.000, dan host 25.000. Dan total untuk sinking fund tiap minggunya itu 75.000 rupiah. Nah, di sini aku bedakan untuk pengeluaran yang berubah itu aku budgetkan 4 minggu saja. Terus untuk saving dan sinking fund aku budgetkan itu 5 minggu. Sesuai di bulan Maret itu sebanyak 5 minggu ya sahabat Dumai. Oke. Thanks for watching sahabat Dumai. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share. Assalamualaikum sahabat Dumai.